Tes tes. Halo halo. Can you hear me Daniel? Yup. Mantap. Oke, Daniel. Hari ini kita mau nanya-nanya sih bro. Yap. Jadi sebenarnya you're the founder of Jago, right? Yap. Yeah. Salah satu co-founder di Jago. Salah satu founder di Jago. Jago ada 3 co-founder. Ada Yoshua Tanu sebagai CEO, ada Christopher Untojo sebagai CTO, and gue sebagai COO and CMO di sana. I see, that's cool man. Jadi mungkin orang-orang yang tinggal di Jakarta, kita tadi jalan ke Smesco, kita lihat ada kart-kart yang merah itu bro ya berarti ya. Yap. Yang kita lihat di sepanjang jalan, yang kita lihat juga di lantai 3 ada kart Jago juga. So, what is it that you do bro? Ini lu kok bisa sih mulai Jago? What's the problem you solve? Apa masalah yang lu kerjain bro di sini? What's the business? Sebelumnya selamat siang semuanya. Halo. Udah pada makan siang? Rame banget, saya nggak nyangka gitu ya diajak sama Nicholas ke acara sebesar ini. Saya pikir orangnya cuma berapa ratusan doang, tapi ternyata gede banget gitu. And hopefully udah pada coba Jago di bawah, di atas ya. Sekalian cobain tadi pakai teknologi AI gitu. Awalnya Jago itu kita ngelihat pola atau kebiasaan orang ya untuk minum kopi. Di Indonesia ini orang minum kopi itu ya hampir semua orang lah minum kopi gitu ya. Apalagi yang udah dikategorikan sebagai dewasa gitu ya. Jadi karena kopi itu kan udah sebagai kebutuhan kafein untuk kerja gitu. Aku boleh tahu gak kalau di sini siapa yang minum kopi? Boleh angkat tangan? Oh kan banyak banget kan. Jadi memang kopi ini benar-benar udah industri yang gede dan memang orang bilang udah blue ocean di sini kan. Tapi kita lihat kayak polanya kalau misalnya orang mau beli kopi gitu untuk kebutuhan sehari-hari, kadang-kadang mereka berpikir untuk butuh kopi itu bukan hanya buat nongkrong. Sedangkan kan kalau kita ke coffee shop konvensional, kita harus parkir mobil, kita harus macet-macetan, kita harus cari coffee shop yang terdekat, ya kan? Lalu belum lagi nanti kalau di sana harus ngantri dan juga ketemu barista, udah capek-capek ngantri segala macam, tiba-tiba ketemu barista nyebelin juga gitu kan. Jadi itu yang kita lihat adalah kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya ini adalah masalah customer deh gitu, masalah-masalah seperti ini. Karena orang-orang tuh mungkin mau minum kopi bukan karena dia mau nongkrong di coffee shop, tapi memang benar-benar dia mau butuh kafeinnya gitu. Jadi dari sana kita ngelihat polanya dan kita pikir kenapa enggak daripada customer yang nyamperin coffee shop, tapi coffee shop itu yang nyamperin customer kayak gitu. Nah dari sana kalau gimana setelah coffee shop nyamperin customer, dari sana barulah kita pikir kayak teknologi apa, karena kan buat ngelakuin itu manual susah banget gitu ya. Untuk taruh jagoan di mana, ngetrace penjualannya dia berapa, settlementnya dia, onboardingnya dia, jadi sama monitoring performance-nya dia. Yeah. Jadi fungsi teknologi di sana itu untuk nge-support itu gitu loh. Jadi ya awalnya Jago ke situ gitu, awal mulanya. Jadi keren banget sih. Sebenarnya gue kadang bingung, Jago itu sebenarnya tech startup atau coffee shop sih sebenarnya. Karena kan ibaratnya kita mikir kart aja gitu, misalnya orang bikin kopi di kart gitu kan. Butuh teknologi itu buat apa sih bro? Emang si customer itu ngerasain apa dengan teknologi lu ini? Oke, thank you pertanyaannya. Kita sih ya bilang kita ini kopi keliling ya. Kopi keliling modern ya. Starling gitu menggunakan aplikasi ya. Orang mau bilang startup atau orang mau bilang konvensional, sebenarnya saya pribadi nggak gitu peduli. Yang penting bisa bisnis, kerja dengan baik, profitable. Karena paradigma orang atau persepsi orang terhadap startup apalagi belakangan ini agak buruk ya kan, karena banyak berita buruk segala macam, jadi I don't give a shit. Jadi yang paling penting apa yang kita bisa kasih impact ke orang lain, banyak karyawan yang kita bisa hire dan mendapatkan penghasilan yang di atas daripada rata-rata, minimum wage. Ya, kita ngelihat kalau dari sisi customer ya, dari sisi customer orang-orang sekarang tuh pengen semuanya instan. Orang-orang sekarang tuh pengen semuanya cepat, mudah, accessible gitu. Jadi
kita berpikir gimana caranya teknologi kita bisa support itu gitu loh. Jadi kalau ditanya startup, iya kita tech startup gitu ya, memang untuk nge-support masalah tersebut gitu ya. Dari sana baru kita berpikir kayak aplikasi apa yang kita harus buat untuk nge-support masalah itu gitu. Makanya kita ada yang pertama adalah aplikasi kita sendiri gitu untuk nge-trace performingnya dia. Ada jagoan apps, ada jagoan apps gitu ya. Kalau dari sisi customer, yang pertama mungkin loyalty point. Ya teknologi ya. Loyalty point kenapa? Karena kita bisa, customer tuh bisa ngerasa dihargai. Yang kedua, customer bisa ngerasa berprogres gitu loh. Jadi kayak, gue udah pesan 2 kopi, gue dapat berapa ribu. Nanti kalau udah 10 kopi, jadi kita juga bisa jaga that retention Jadi rate kayak game kan. gitu juga ya? Iya, kayak Oke. gitu. Jadi yang Terus, kita lihat bukan kartnya aja bro ya, ada ibaratnya apps di belakangnya, ada Iya. trackingnya dan lain-lain. Itu Iya. masif gitu di belakangnya ya? Betul, betul. Jadi orang kelihatannya itu simple dapat kopi, tapi sebenarnya itu kompleks gitu. Dan yang kedua itu adalah real time location juga. Jadi gimana tuh, bro? kalau yang belum tahu, Jago itu ada aplikasi Jago Apps. Jadi tinggal di-download aja. Di sana tuh kita bisa ngelihat di mana jagoan yang terdekat. Jadi di mana jagoan terdekat, kalau misalnya you pikir di mana ya jagoan terdekat gue pengen minum kopi gitu. Dan itu kalau misalnya udah buka depo itu range-nya pasti padat banget, density banget gitu. Yang kedua, lu bisa aja langsung ketemu jagoan di jalan gitu. Ya karena ya tadi gue bilang sistem jemput bola kayak gitu kan. Iya. Jadi kita lihat sistem jemput bola tapi dibantu dengan teknologi sehingga dia tahu di mana mangkalnya gitu. Setiap perempatan, setiap berapa ratus meter itu pasti ada jagoan tuh di situ ya? Iya, Mangkal. kalau ada di Oke. coverage area kita. Lalu kalau misalnya nggak ada waktu atau mungkin baru kepikiran, besok pagi gue pengen minum jago, kita bisa schedule order. Terus kalau misalnya mau pesen sekarang kita juga bisa on demand order. Jadi kita nggak bergantung juga sama online delivery yang lain gitu ya, karena kita punya fleet sendiri gitu. Jadi makanya dari itu kita bisa kasih free delivery gitu kan. Jadi nah yang ketiga mungkin customer experience ya, customer service experience atau CRM. Yang dimana customer tuh bisa tanya-tanya langsung kalau misalnya mungkin proses dari setiap apps kita misalnya dari mulai pengantaran, pembayaran atau delivery itu ada masalah kayak gitu kan. Nah itu banyak banget yang masuk ke kita karena kan kita handle transaksi juga banyak bro. Ya. Itu ada sekitar ratusan ribu lah gitu ya. Puluhan ribu gitu. Jadi lu bisa bayangin sehari itu yang masuk sekitar 400 chat. Wow. Nah, itu pakai apa? Promo dikit, pakai cekat AI. Makanya waktu itu saya kontak si Koko Nicholas ini. Masih muda loh guys dia. Anak muda hebat ini. Gue approach sendiri, gue bilang, lu punya bisnis apa? Akhirnya punya cekat AI ini. Jadi kenapa? Karena gue nge-handle itu sekitar, customer service gue nge-handle sekitar 400 incoming message setiap hari. Gimana kalau misalnya cuma nanya lokasi di mana, atau mungkin kalau lokasi di mana ada di aplikasi ya, cuman hal-hal yang lain lah, kayak misalnya mau komplain, kalau dia udah ngomong kasar kayak gitu, mungkin baru ditransfer ke human gitu kan, tapi kita juga mau tahu kayak tren apa yang ada di dalam. Di feature lu kan ada tren conversation ya, Betul. jadi kita bisa tahu kayak kalau kita launching sebuah produk atau kita ada masalah di sesuatu, itu bisa ke trace gitu loh. Trennya tuh apa gitu. Jadi mungkin tiga teknologi itu sih, real time location, loyalty point, and CRM yang bisa ngebantu. Oke. Jadi pas Daniel pertama kali kita kontak-kontakan lah ya. Ya, dulu itu 400 chat per hari bro. Dan di handle itu semua CS, semua orang-orang komplain, nanya-nanya tentang kayak just simple question simple lah ya. Ya, dan semua itu sekarang di handle sama AI. Oke. Ya, dia handle sama AI. AI plus Customer service Customer gue service cuman team ya? ada 2. cuma ada 2 sekarang. Nah 2 customer service buat nge-handle 400 chat per hari ya. Yeah. I see. Oke. That's really cool. Jadi Jagoan itu sebenarnya terkenal banget ramahnya ya. Jadi lu mau membawa ini ke online-nya juga gitu. That's right? Iya. Oke. Nah, ini another question bro. Jadi kayak sebenarnya lebih ke lu kan tech ibaratnya kenceng di tech-nya juga kan. Fitur-fitur apa yang menurut lu make this customer experience like really really good? Yeah. Yeah. Is there any other features that makes your customer experience like better?
Iya, kalau feature tadi ya salah satunya ya, kita ada aplikasi Jago Apps, kita juga di belakangnya ada aplikasi untuk mereka juga memproses gimana caranya dari mulai checkout, settlement, ngelihat performanya mereka, menentukan mereka di mana, seperti itu. Dan juga yang paling penting sebenarnya punya SOP yang baik dulu sih awalnya gitu. I see. Jadi Sebelum sebenarnya jadi lebih ke sebenarnya teknologinya untuk nge-support that SOP yang oke. udah ada sebenarnya. Jadi lebih ke jagoannya malah ya. Ya. Jadi ya ini sebenarnya pertanyaan lebih kayak gini sih. Jagoannya kan ada ribuan ya, banyak sekali. Lu gimana bisa SOP-nya itu sangat dibangun dengan baik atau is it help by the tech? Apakah dibantu dengan tech-nya biar semua itu bisa konsisten, layanannya bisa konsisten, kopinya bisa konsisten? Ya apakah ada tech yang membantu atau can you tell me more about that? Iya memang teknologi benar-benar membantu dari hal-hal yang manual ya, tapi menurut saya nggak bisa 100% di-solve pakai teknologi juga karena contohnya AI lah ya. AI itu kan juga harus diajarin, harus dikasih iterasi, harus dikasih diksi, sama kayak anak kecil lah gitu. Jadi dia memang bisa mikir sendiri tapi kalau nggak diarahin susah juga kan teknologi itu gitu. Kayak misalnya ada anak kecil lagi lari, lu bilang jangan lari. Dia akan berpikir jongkok, berdiri, loncat. Jadi lu harus kasih tahu jangan lari, duduk. Kayak gitu. Jadi nah hal-hal tersebut kan adalah yang kita set gitu. Jadi untuk gue bisa nge-scale ini, apalagi gue punya banyak sekali card dan akan terus ekspansi, yang gue harus pikir adalah pertama orangnya dulu yang dalam tentu. Jadi bukan teknologinya dulu memang. Jadi memang orangnya dulu, mindsetnya dulu, culture-nya dulu, dari mulai onboarding, dari mulai siapa yang ada, yang bisa masuk ke dalam company kita itu siapa-siapa aja, makanya kita ada filtering dari mulai umurnya berapa, basic knowledge-nya seperti apa gitu. Tapi itu bisa disupport pakai teknologi gitu. Dari mulai trainingnya gitu ya, kita ada jagoan academy, video, ada pertanyaan, ada quiz, ada assessment question, skornya masuk, lulus, baru dia bisa jadi jagoan. Sampai jadi jagoan ada video training lagi, ada post training, ada gamification, leveling. Mungkin kalau terlalu teknikal, gue nggak bisa kasih tahu ya. Soalnya lagi banyak dicontek sama orang-orang bro. Jadi mungkin salah satu di sini ada kompetitor gue mau belajar juga, jadi boleh gitu ya. Waduh. Halo. Jadi tiru ya guys Jadi ya? lebih banyak, lebih ke culture yang kita bentuk. Setelah itu baru SOP. Nah SOP kan banyak sekali ya. Dari mulai jagoan datang ke depo kita ngapain aja, ngambil barang apa, mau kemana, penjualannya kemana, di mana, cara pembayarannya kayak gimana, balik lagi kayak gimana, itu semua memang dibantu sama tech setelah itu SOP tersebut. Tapi SOP dibuat dulu gitu loh. Setelah SOP dibuat dulu karena kita SOP dibuat berdasarkan masalah yang ada di lapangan gitu. I see. Nah, baru dari sana bisa di-assist sama teknologinya. Jadi teknologi itu fungsinya untuk memonitoring performa yang ada di jalan, ya kan? Mengatur semua itu berjalan dengan lancar dan memang ada measurementnya, misalnya kayak delivery time. Mungkin kalau CRM ada SLA time, Response time gitu, gitu ya. ya ada response time, ada customer satisfaction score, ada net promoting score kayak gitu. Nah itu baru matrix itu kita lihat, yang kita bisa lihat kayak, oh penjualan dia sehari berapa, sejam berapa, siapa aja orangnya. Menurut gua semua bisnis semuanya sama, teknologi hanya support gitu. Untuk apa yang masalah ada dan solusinya real problemnya kayak gimana gitu sih. I see, oke. Jadi ibaratnya teknologi ini assist jago-jagoan lu biar bisa do things well, melakukan hal dengan baik ya. Net promoter score-nya, response time, seberapa cepat dia nyampe ke customer-nya, bener gitu ya? Betul. Oke. Nah ini mungkin gue mau tanya satu hal sih bro. Jadi lebih ke audiens di sini, beberapa kan ada marketer ya, internet marketer dan lain-lain. Mereka mau nanya sama lu sebagai CMO kan di Jago sebagai CMO juga kan, bener kan ya? Iya. Dan Jago itu so famous man. It's banyak dikenal orang-orang, especially di Jakarta. Nah, gue mau tanya, kita sebagai orang-orang sini mungkin taunya Facebook Ads, kita taunya direct marketing gitu-gitu. But yang lu lakuin itu lebih ke indirect marketing. Branding, bikin events, bikin jago party, jago maca, running, pedal.
what's your strategy bro? Itu strateginya apa? Gitu. Ya, ya. Em, di Jago salah satu branding memang kita ngelihat komunitas ya gitu ya. Kalau head of marketing gue bilang community is another currency dia bilang. Jadi kalau kita udah bisa kasih produk yang enak buat mereka, fokusnya kita memang salah satunya komunitas gitu ya. Dan accessible yang buat mereka, tapi kita juga harus tahu kalau misalnya apa yang kita lakukan itu harus personalize juga gitu. Harus mengerti banget, brand mengerti mereka gitu lah anggapannya. That's why branding-branding yang kita lakukan misalnya kayak kemarin contoh di Pabarus ngamen di GBK kayak gitu. Atau campaign-campaign lain, kalau kita ngebuka sebuah depo kita dangdutan ke pasar-pasar misalnya. Dangdutan? Dangdutan ke pasar-pasar gitu ya, Jago telah tiba. Terus waktu kita ngelakuin maca juga kita piknik sama orang-orang terus dikasih music gratis buat mereka gitu. Kan kita pakai card kita enak, kita uniknya pakai kartu enaknya bisa pakai apapun, pakai cards dan jadi lebih Campaign-campaignnya murah. bisa kreatif banget ya bro ya. Iya, terus juga Iya. kita kan jadi roaming advertising juga gitu. Jadi the more we have the cards, the more people knows about us, right? Jadi nggak semuanya bisa dihitung gitu ya. Bahkan banyak yang kita ngelakuin sesuatu memang gara-gara sesuatu yang intangible sifatnya gitu. Karena kita yang paling penting adalah bukan seberapa banyak yang kita risk, tapi seberapa banyak orang yang ngerasa dekat sama kita gitu. Mungkin sebenarnya kalau ditanya marketingnya seperti apa, gue mesti apresiasi kepada seluruh jagoan gue. Karena itu yang menurut gue lebih impactful dibandingkan apa yang dilihat dari sosial media. Karena nggak ada human interaction juga di sana. So misalnya gue sebagai jagoan Daniel gitu ya. Di bawah tadi siapa ya namanya? Hafiz kalau nggak salah di bawah. Hafiz. Bisa Hafiz. Hafiz punya berapa customer setiap harinya? Misalnya pulang dari sekolah, ada anak kecil pulang dari sekolah. Masih ingat gak kalau kita kecil dulu di sini, di sekolah. Waktu kita kecil kita kenal banget siapa tukang bakso depan rumah kita. Siapa tukang mainan depan rumah kita. Depan sekolah kita, sorry. Siapa tukang bakso depan sekolah kita, siapa tukang mainan depan sekolah kita. Mungkin kadang-kadang kita nongkrong di tempat bakso sama di tempat mainan itu gara-gara gak mau beli. Cuman gara-gara mau ngobrol sama si abangnya. Gitu. Langganan lah ya. Karena udah langganan gitu. Jadi kalau ditanya power marketing yang paling luar biasa, itu harusnya dari mereka gitu. Jadi karena mereka punya hubungan spesial sama customernya. Nah, hal tersebut atau customer-customer tersebut yang kita alignkan sama campaign-campaign kita sehingga orang-orang ini ngerasa kayak, Hafiz sih keren sih, gitu. Jadi kita yang ngerubah paradigma tentang Hafiz si jagoan yang depan sekolah menjadi Hafiz sih keren sih, dia bisa collab sama Dipa Barus, gitu. Jagoan depan rumah gue bisa sama Diva Barus gitu ya. Yoi. Waduh, keren. Jadi konsepnya itu lebih ke community ya dan Community. every one of the card. Jadi setiap card-card yang lu ada dan setiap jagoan yang lu hasilkan ibaratnya, mereka yang akan marketing buat lu gitu ya. Iya. I see. Nah, jadi ini mungkin salah satu pertanyaan yang mungkin berapa orang di sini mau tahu bro. Yang ada bisnis-bisnis F&B mungkin ataupun bisnis-bisnis yang mereka mau inovasi karena ibaratnya ini kan lu lagi bawa konsep baru gitu kan di Indonesia. Like Jago is one of the first to do it, right? Yes? Iya. Kalau bisnis model ini ya kopi keliling. Sebenarnya kalau bilang bisnis modelnya enggak, karena dari dulu sebenarnya udah ada jualan gerobakan kan. Ya. Kita cuman membantu menstandarisasi dan memberikan teknologi di dalamnya sehingga jualan kaki lima tuh keren gitu. Dan itu inovasi yang lu bawa ke sini. Iya. Nah, pertanyaannya adalah what's your advice atau apa hal yang lu mau kasih tahu kepada orang-orang yang di dunia F&B ataupun bisnis apapun itu yang mau pakai teknologi buat scale up bisnisnya mereka? What would be your advice? Ya, yang pertama sih jangan berpikir teknologinya dulu, teknologi apa yang bisa nge-support bisnisnya. Tapi justru pain point apa yang bisa di-solve atau masalah apa dari sisi customer yang bisa di-solve dengan bisnisnya. Jangan salah kaprah karena orang-orang kadang-kadang pikir teknologi bisa solve everything gitu. Dengan lu
kasih advertisement di sosial media itu bisa bisa reach banyak orang gitu. Tapi lu nggak ngelihat produknya harganya berapa, siapa customernya, kapan customernya pakai, di mana customernya pakai, terus apakah produk ini benar-benar sustainable buat kedepannya gitu, atau apakah produk ini hanyalah sebagai hype biasa kayak gitu. Jadi itu dulu yang harus dipikirin, kayak when we start Jago yang kita lihat adalah there's no other fresh coffee that affordable. Kita ngelihat kalau di coffee shop itu lebih expensive moderately karena overhead cost-nya tinggi. Kalau misalnya di coffee shop kan lu harus bayar listrik, air, terus juga internet, terus capex-nya juga tinggi ya kan. Sedangkan gua jagoannya satu bisa jualan keliling. Belum lagi kalau misalnya kita punya toko gitu ya. Dan tokonya itu nggak perform, lu mesti tutup gitu ya. Makanya kopi di kafe bisa sampai 20.000, 30.000. Iya bisa lebih mahal. Sedangkan kalau kita ada misalnya, depan sekolah A nggak perform gitu. Pindah ke sekolah B, pindah ke kantor A, pindah ke RDTX kayak gitu-gitu. Jadi bisa mudah untuk bisa di pivot bisnisnya juga. Maksudnya lokasinya gitu yang gitu. Makanya accessible banget gitu kan. Jadi kita ngelihat di sana harganya lebih affordable, lebih accessible ya kan. Terus sustainable juga kayak gitu. Karena memang kebutuhan orang pengen minum kopi. Jadi itu dulu yang kita lihat. Awalnya mulai Jago jangan dipikir juga kita mulai dengan langsung aplikasi. Enggak, pakai WhatsApp juga, pakai telepon kayak gitu. Oh iya? Iya, so awalnya kita menggunakan manual communication juga kayak gitu. Kontak ke customer, posisinya di mana, suruh jagoannya jualan ke sana. Kita sebagai owner ngelihat ke lapangan ini jualannya di mana kayak gitu. Siapa customernya kayak gitu kan. Dari sana baru dioptimize gitu ya. Shout out to kalau ada di sini Christopher Untojo, salah satu CTO di Jago Coffee, itu luar biasa banget karena ada gak di sini? Gak ada ya? He's here somewhere. Hah? Ada di sini. He's somewhere mungkin ya, somewhere. nggak mau kelihatan deh, takut dijegat pulang. Ya jadi benar-benar baru di sana kita kebuatin lah mappingnya, kita mau buatin semua infrastruktur di dalamnya, bisa support itu bisnisnya gitu. Karena lu bayangin kayak dari sana kalau misalnya lu dapat pain point-nya, lu baru buat sistemnya, baru di sana bisa berpikir kayak teknologi apa sih yang bisa disupport untuk bisa buat bisnis lu itu efektif. Contoh tadi gue baru on the way ke sini, lucu banget. Ada salah satu kompetitor lah. Waduh, oke gimana tuh? Ada salah satu kompetitor lah, dia ngetem di suatu tempat, terus dia ngefotoin dia ngetem di mana. Jadi dia selfie, terus dia fotoin kartnya di mana dan dia videoin dia di mana. So, can you imagine you do that like dengan 10.000 jagoan misalnya, ada 10.000 driver, berarti ada berapa ratus ribu foto yang harus dimonitor sama banyak orang kayak gitu. Dan bisa dibayangkan kayak gimana nge-QC-nya kalau segitu banyak orang. Nah menurut gue teknologi itu nge-support hal tersebut gitu. Kalau zaman dulu kita mungkin absensi pakai fingerprint kan. Sekarang kita bisa pakai face recognition gitu ya. Lebih mudah. Atau mungkin zaman dulu lagi nggak tahu ya lu udah lahir belum ya yang pakai cekrek kayak gitu. Lu udah tahu itu? Tahu gak lu itu? Aduh nggak tahu bro, udah pakai QRIS semua sekarang. QRIS ya? Iya. Pager nggak tahu lu ya? Nggak tahu. Guys dia masih muda banget, 20, lu 22 ya? Ya. Keren ini orang keren banget. Jadi ya teknologi tuh buat nge-support hal-hal tersebut kayak gitu. Sama mungkin yang ketiga ya, kalau gue bisa kasih tips atau saran adalah orang-orang berpikir kalau misalnya AI akan menggantikan manusia. Yes. Tapi menurut gue sih enggak. Gitu. Enggak. Kok bisa? Bukan kita semua dibilangin sini AI bakal gantiin manusia. Iya, kalau in terms of knowledge mungkin pasti gitu ya. Karena tapi lu mesti pikir kayak AI itu sebenarnya buat tools yang nge-feeding atau yang ngajarin itu juga manusia juga. Ya kan? Jadi even sampai orang bilang AI gak bakal ganti manusia, mungkin sampai yang pojok kayak masalah feeling gitu. Dia bisa aja mengartificial feeling juga kan di sana. Betul. Kalau gue baca salah satu postingan dari customer service juga, kebetulan customer service gue AI enthusiast juga. Oh iya? Iya dia bilang kayak AI itu sebenarnya gak ada feeling, tapi kalau lu kasih tahu tentang feeling, kenapa harus merasa sedih, kenapa harus merasa senang,
ketika orang marah itu kayak gimana. Jadi itu dikasih tahu, itu dia juga bisa mengerti juga di sana gitu loh. Tapi satu hal yang menurut gua nggak bisa AI replace ya, itu bukan itu, tapi sesuatu hal yang nggak bisa diukur. Misalnya gua sampai di sini hari ini ya, bisnis gua bisa sukses sampai hari ini bukan cuma gara-gara usaha doang kan gitu. Bukan sesuatu yang cuma bisa diukur doang kan, tapi juga gara-gara luck atau mujizat lah yang diberikan. Dan masing-masing individu di sini juga pasti punya lucknya masing-masing, punya mujizatnya masing-masing. Untuk dia bisa ngerasa kayak, kok bisa ya tiba-tiba aji mumpung gitu, tiba-tiba kok gue bisa ketemu sih sama customer ini kayak gitu. Jadi, nah itu kan tentu bukan hanya AI yang bisa ngelakuin itu, bukan sesuatu yang intangible doang, tapi intangible juga gitu kan. Jadi menurut gue itu nggak bisa digantikan sama sekali. Tentang setiap orang tuh punya rezeki masing-masing kalau orang bilang. Setiap orang punya lucknya masing-masing. Berarti AI nggak bisa dapat mujizat ya? Kita aja Nggak ya? bisa, iya. Hanya cuman manusia gitu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena human interaction atau apa yang kita lakukan setiap hari kepada orang-orang itu, dan kita ngebuat, misalnya lu manggil gue di sini gara-gara lu mungkin happy gitu lu ngeliat gue. Kalau lu nggak happy ngeliat gue kan nggak mungkin cuman gara-gara gue hebat doang lu panggil gue di sini kan? Benar Kalau nggak? gue AI mungkin gue ngajak lu sini juga gitu bro ya? Iya, Iya, benar. Kayak gitu sih. I see. Jadi human interaction tetap penting banget ya? Tetap. Jadi AI memang benar-benar cuman as a tool I see. that control by human, bukan sebaliknya. Oke. That's really good insight bro. Gue mau tanya ini pertanyaan terakhir aja dari kita ya. Jadi, what's the future for Jago bro? What's your like in the next 5-10 years, 5-10 tahun ke depan mau bawa Jago ini kemana bro? Masih sama mungkin sama idea kita sekarang, visi misi kita sekarang. Kita pengen menjadi transformation untuk mobile retail. Misalnya orang pedagang kaki lima, through mobility, through AI, through teknologi gitu. Sehingga semua orang bisa mendapatkan fresh quality product ke depannya. Kayak gitu. Jadi kalau lu lihat sekarang kebanyakan semuanya ke instan atau enggak fresh gitu ya. Kita masih megang idea itu untuk selalu memberikan fresh product kepada customer dengan accessible gitu. Karena 100% Arabica ini ya bro ya? High iya quality ini beans. real coffee gitu. Orang-orang coffee. pikir kayak ini kopinya kopi instan makanya bisa murah gitu. Enggak. Kalau misalnya kopinya itu direct trade to farm, terus juga susunya juga kita bisa beli dengan kuantiti banyak segala macam, itu harga kopi sebenarnya itu nggak mahal. Yang mahal tuh tadi gue bilang overhead cost-nya kayak gitu. Jadi through accessibility, through our technology kita bisa memberikan sesuatu yang affordable dan bermanfaat ke orang-orang, sehingga kita juga bisa membuka lapangan kerja banyak gitu ya dengan profitable ya. Karena kalau dibalik kata profitable itu tentunya adalah bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat adalah orang yang bekerja punya benefit atau penghasilannya juga cukup. Ketika di dalam juga kita training dengan baik ya. Bisnisnya juga profitable gitu ya. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita fokusnya ke sana gitu. I see. Berarti Jago semakin continue to grow. Jagoan-jagoannya makin banyak di makin banyak kota. Bukan cuma Jakarta lagi nanti ya. Iya, hopefully bisa ada di Jayapura di atas gunung gitu. Di atas gunung. Boleh. Nah ini pertanyaan terakhir bro. Ada gak satu advice atau satu practical advice lah buat yang bisa kita tinggal buat orang-orang di sini bro? Ya mungkin tetap berinovasi itu penting ya. Tetap berinovasi itu penting. Berpikir out of the box gitu ya. Tapi kadang-kadang kita pikir inovasi dan out of the box itu sebenarnya kadang-kadang orang terlalu pikirnya complicated, terlalu rumit gitu ya. Ataupun sebaliknya gitu. Jadi tetap simple aja. Lihat masalah yang ada. Kayak misalnya customer service lu masalah kayak gitu. Misalnya customer service lu masalah. Jangan tiba-tiba langsung diganti sama AI gitu. Tapi edukasi dulu ya customer service-nya sehingga customer service-nya benar-benar ngerti terhadap apa yang masalah yang ada kayak gitu. Nanti di sana baru AI sebagai tools gitu. Enaknya dulu kan, nih mungkin sedikit ya kayak kalau gue lihat sekarang orang pikir customer service hanya menerima komplain doang kan. Tapi bagusnya sekarang customer service itu benar-benar service buat customer dari mulai lead sampai satisfaction gitu. Jadi dari mulai
penjualan, mempromosikan, melakukan closing penjualan. Kalau misalnya sales lu mungkin terlalu males gitu. Kayak misalnya dibales chat karena chatnya terlalu banyak. Harganya berapa? 2.000. Udah gitu gak balas apa-apa lagi. Customer juga males lah balesin reply-nya gitu kan. Males beli gitu. Tapi dengan adanya teknologi kan ada AI, dia bisa 2.000 kak, emang kakak mau budgetnya berapa sih? Kayak gitu. Jadi itu bisa solve itu, lu gak perlu hire banyak tim juga. Jadi setelah di sana sampai pembayaran, ketika pembayaran masalah yang umum adalah finance. Request ke finance-nya ngantri, invoice-nya lama, through teknologi jadi bisa lebih cepat. Lakukan pembayaran, barangnya diterima, prosesnya juga bisa customer bisa lihat, ya kan? Sampai selesai pembelian, seberapa puas customer tersebut terhadap barang tersebut, itu juga kita bisa trace. Setiap prosesnya itu baru kita bisa lihat kan kayak gimana gitu. Tapi tentu setiap levelnya juga itu harus di educate karena nomor yang paling penting kan authornya sendiri atau yang si promptingnya sendiri yang harus feeding the knowledge. I see. Oke, jadi berarti inovasi itu kita nggak perlu ganti like a whole new idea ya. Tapi kita bisa lihat angle yang berbeda. Misalnya dari Starling jadi startup kopi keliling. Ya, everyone give a round of applause to Daniel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.